Jadi ini sini. Ini Pak John Nobuba. Beliau ini tim SAR dari Freeport. Sudah berapa kali juara lomba SAR nasional Pak? Freeport sudah 2 kali. Kalau yang saya bergabung dari 2013 sudah ikut 2 kali dapat juara nasional. Tim untuk SAR. Ya. Dan Pak John ini ternyata ada 5 kali ke puncak Kartens. Jadi para teman-teman pendaki gunung ya silakan iri aja ya. Ketinggian 4.200 bukan 5 di atas permukaan laut. Lihat asap buatan. Informasi Pak Sena dan Pak Filen, mereka adalah blogger. Jadi mereka ingin mendapatkan informasi lebih banyak tentang operasi Garuda di sini. Ini ada Pak Willem Baromi, ya beliau salah satu ya inilah kalau bicara Kuncen ya. Kuncen di sini beliau yang tahu historikalnya Grasberg, kemudian beliau juga bisa nanti sejarahnya bagaimana Grasberg itu bukan dari awal. Selamat datang ya. Mbak ini mungkin udah ketemu lagi ya. Ya, pesan yang perlu kami sampaikan di awal kunjungan ini yaitu masalah keselamatan. Keselamatan itu penting sekali ya. Kita berada di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut ya. Artinya bahwa sudah pasti temperatur di sini atau oksigen di sini tipis ya. Jadi himbauan kami untuk masalah keselamatan kepada semua para pengunjung ketika dari ruangan ini ke area wisata jangan berlarian ya, pelan-pelan saja karena akan terasa sesak napas atau pusing. Namun tidak usah khawatir Pak. Teman-teman kami yang pakai warpak merah dari Emergency Response Team standby di sini 24 jam untuk membantu Bapak Ibu sekalian atau para tamu yang datang ke sini dalam situasi kondisi darurat. Ya. Baik. Yang kedua, temperatur di sini berkisar antara 20 sampai 5 derajat Celcius siang dan malam hari. Kita lanjutkan terus sampai dengan tahun 88. Jadi 88 kita tutup, walaupun di sana masih ada kandungan ya. Mungkin kira-kira itu secara singkat mengenai latar belakang atau masa lalunya Grasberg. Ada juga di saya Jadi kami pada intinya bahwa sampai dengan hari ini 2015 sertifikasinya masih kami mempertahankan. Kayak lu kuat aja. Gua di belakang langsung kena. Beliau yang bertanggung jawab untuk mencari area reklamasi di sini. Selamat datang di Nursadi kami di Grasberg Reclamation, Overborder Reclamation. Ini Pak Ricardo. Pas Rondo. Itu Pak. Ini Ricardo Yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kenapa pakai kata reklamasi bukan reboisasi? Apa karena sebelumnya nggak hijau, jadi nggak perlu direbo? Kalau reboisasi kan penanaman kembali gitu kan. Kalau reklamasi kita jadi cari sebuah lokasi baru, kita buat lahan, terus kita tanam kembali gitu. Tanam. Jadi lahan yang sebelumnya tidak ada, daerah yang sebelumnya bukan lahan peti hutan gitu, kita buat lahan, terus ditanam. Jadi mulai dari proses penataannya itu sudah masuk dalam
Oh, karena ini termasuk graspik itu karena yang tadi dibilang apa namanya perubahan bentangan tanah alam. Ya. Oh, makanya pakai istilahnya reklamasi. Jadi reklamasi sebenarnya itu satu skop luas. Nanti ketika penataannya itu masuk reklamasi. Nah, ketika peruntukannya baru misalnya ke penanamannya berarti masuk ke rehabilitasi lahannya, fungsi ekosistemnya. Tapi kalau misalnya kalau yang tadi dicontohkan ke pantai utara itu adalah untuk pembangunan, berarti reklamasi untuk tujuan pembangunan. Untuk tempat parkir bisa. Jadi apapun reklamasi sebenarnya lebih luas daripada reboisasi atau rehabilitasi lahan sendiri. Inilah ekosistemnya, Pak. Nggak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksakan di sini karena ekosistem di daerah subalpin ke atas, subalpin alpin, Nanti ketinggian 3.850 sampai 4.200 itu isinya cuma vegetasi, lebih banyak ke semak, rumput. Jadi yang pohon itu cuma ada 2 jenis sebenarnya, jenis pohon. Ini pohon bukan? Ini masih ini bukan, ini perdu. Perdu ya. Ya. Jadi pohon itu cuma podocarpus sama dacrycarpus. Itu 2 jenis itu pun ketinggiannya paling 7 sampai 10 meter. Jadi tidak seperti di dataran rendah atau dataran tinggi yang pohon masih bisa tinggi-tinggi. Jadi lebih banyak diisi oleh padang rumput, kemudian semak, herba, sama perdu-perdu seperti ini. Ya, jadi kalau yang semua area reklamasi ini juga dulu termasuk daerah reklamasi dulunya. Jadi semua materialnya itu dari batuan overburden, batuan penutup atau enggak material lain yang tidak ada nilai ekonomis yang ditimbun di sini. Jadi semua ini dari hasil Mungkin ini yang rumput. Kami hitam tanah ini nih, Pak. tanahnya sama tanah. Yang untuk pembuatan ini. untuk pembuatan tanahnya. Medianya gimana? Medianya itu. Medianya kita ada campur dari beberapa jenis, kita datangkan dari luar. Ada yang dari Kalimantan, gitu-gitu. Pupuknya juga ada yang dari luar. Mana Bang Ricardo, sebetulnya ini apa aja nih? Agak berbeda, tumbuhannya tadi lebih bagusan dikit lah daripada rumput gitu. Ya Pak, jadi ini tanaman jenisnya perdu ya Pak ya. Tanaman asli daerah sini, jadi tanaman untuk daerah alpin. Jadi untuk medianya kita juga medianya sama seperti yang untuk rumput-rumputan di Media sana. tanahnya Media tanamnya sama. Terus tanaman ini kita kumpulkan dari anakan. Jadi kita cari ke daerah nanti ini kalau di Grass Bersin namanya daerah dom, Daerah yang asli alami juga. asli alami. Tidak terganggu. Apa dom? Dom. Deep or mine. Oh, deep Saya or kebanyakan deep or mine, jadi disikat dom. Kalau untuk apa namanya faunanya yang di atas ini, yang burung masih ada burung. burung ada Pak. Walet atau Itu bunyinya. Burungnya malah ada yang itu terbang tuh. Itu tuh. Emprit ya kalau di Jawa, bukan. Bukan, itu lontura ini apa ini? Jenis pipit juga bukan. oh, pipit ya, emprit gitu ya, burung. Mirip pipit lah. Nah di sini ada sekitar 10 jenis Jenis burung ya. iya yang alami memang di atas ini. Ketinggian 4.000 masih ada. Masih ada. Masih ada yang berani terbang ya burung. Bahkan saya kemarin waktu naik ke base camp untuk Besar burung pendakian apa itu, Pak? Itu besar. itu yang antus guturan. Antus Bitros itu nama umumnya apa itu? Nama Indonesianya nama khasnya yang gampangnya apa tuh? Anis gunung. Oh, gunung Anis gunung. Terus apa namanya di sampai ketinggian 4.500-an daerah base camp itu masih ditemukan yang anis tadi. Kalau binatang selain burung ada selain burung, binatang kaki lima, mamalia apa tuh? Mamalianya di sini ini apa? Tikus. Oh, tikus gunung. Tikus yang asli sini juga. Bentuknya gimana Pak? Tikus ini. Sama tikus, Sama. tapi kecil, small mamat. Oh, lebih kecil. Kalau bandingkan dengan tikus di kota-kota itu kan kayak warok yang itu, Iya. dia lebih kecil. Kalau binatang yang lain nggak ada gitu, kambing itu yang jenis kambing hutan kan Yang mamal yang kecil yang itu semuanya. Rata-rata mamal kecil kalau di atas. Lizardnya Paling yang bisa sampai di sini kadang-kadang bisa sampai di sini itu yang jenis kanguru itu. Kanguru pohon itu. pohon. Orang-orang biasa sebut baiso. Kanguru yang ada kantongnya gitu. Iya. Pohon tapi dia di pohon. Nah, justru pada ketinggian seperti gini, jadi
baik tumbuhan maupun fauna, itu justru tingkat endemiknya tinggi. Endemik itu artinya dia hanya ada di situ saja, tidak ada di tempat lain. Misalnya Coba turun ke Timika pun nggak kuat ya. ya, tidak ada di Timika, di Tetangga tidak ada, atau tidak ada di tempat lain, di Maluku tidak ada, dan lain-lain. Jadi hanya khas di sini. Itu lebih tinggi. Ada satu yang pernah dilihat di sini tuh puyuh salju. Puyuh salju. Ya. Tapi Bentuknya ukurannya puyuh. besar. Kalau tahu bentuk puyuh, Tahu yang cuma dia lebih besar. betinanya lebih besar. Ya, cuma dia lebih besar ini. Puyuh salju. Lalu ada namanya burung robin. Hitam Robin tapi salju. ininya ada merah. Itu robin salju. Kalau itu itu endemik. jadi semakin ke atas endemitasnya semakin tinggi, tapi jumlah individunya semakin kecil. Iya, semakin ke atas itu ancaman kepunahannya pun semakin tinggi. Sangat jangan kepunaan. Karena dia jumlah individunya itu sedikit. Sejenis binatang melata ular itu masih ada nggak sih? Kalau ini lizard, Pak. Kadal yang ada. Oh, nggak ada. Ular dan nggak ada. Itu burung. Nah, itu lonkura itu. Lonkura. Lonkura montana. Ya. Ini padi-padian, Pak. Padi-padian gunung Scampsia colossi. yang suka dimakan oleh para burung-burung kecil-kecil tadi. Yang sudah gede, yang udah berbiji keras ada nggak ya? Belum. Ya? Enggak. Dia ini sifatnya bijinya kecil sekali. Kecil ya. Tapi mereka Nggak suka seperti burung tadi. ini Iya, makanan ini. Iya. Iya ya, kayak ngantuk kayak gitu. Rodo, dendron, biasa dendron. DENDRON. Itu Carstens meadow. Cartens. Meadow. Jadi dia ini berlumpur. Jadi ada dataran flat tapi berlumpur. Jadi orang kalau mau mendaki, yang paling tantangan ini juga lewat ini. Karena pasti berlumpur kan basah. Ke Cartens juga lewat sini ya? Lewat sini aja ini.